Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muzayana, yang kedua Eni Fauzia, ketiga Rahman Martua Harahap, keempat Amri Kadir. Dalam hal ini akan sedikit menjelaskan mengenai bunga bank dan riba. Baik, saya akan mengawali dengan pengertian bunga bank dan riba. Bunga bank adalah prestasi yang harus diberikan oleh kreditor pada debitor dan besarnya dikaitkan pada kesepakatan dan waktu peminjaman. Bunga bank bersifat mengikat dan memaksa. Istilah bunga bank merupakan terminologi yang digunakan pada zaman modern dan diperkenalkan oleh dunia barat dalam kegiatan perbankan yang mengalami masa kejayaan pada abad ke-18. Dalam lalu lintas perekonomian masyarakat modern, bank muncul sebagai lembaga keuangan dengan inti kegiatan menyediakan jasa permintaan dan penawaran di samping bentuk-bentuk jasa lainnya. Peranan perbankan lebih dirasakan signifikan karena perbankan dipandang sebagai lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dan pihak yang kekurangan dana, atau yang lebih populer dengan sebutan finansial intermediary. Dengan demikian, bunga bank sangat berperan dalam melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberikan perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan seperti perampokan dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil, yang bertentangan pada prinsip muamalat dalam Islam. Menurut syariah, riba yaitu merujuk pada premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu peminjaman. Menurut Quraisy Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti kelebihan. Jika kita hanya berhenti pada makna kebebasan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata sebagaimana diungkapkan di Al-Quran bahwa jual beli sama saja dengan riba pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penegasan ini dikemukakannya tanpa menyebutkan alasan secara eksplisit. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai jenis riba yang akan disampaikan oleh rekan saya, Eni Fauzia. Terima kasih. Baik teman-teman, kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu pembagian dari jenis-jenis riba. Jadi riba ini sendiri dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama riba hutang piutang, yang kedua riba dalam jual beli. Riba hutang piutang ini sering disebut juga dengan riba kredit, riba jahiliyah, riba nasi'ah, atau riba Al-Quran, karena secara tegas itu sudah dimuat di dalam Al-Quran. Jadi riba ini bisa terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau hutang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan itu dapat berupa suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contohnya, bank sebagai kreditor memberikan pinjaman yang mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya ditentukan di awal transaksi. Terus selain itu,
kelebihan itu dapat berupa suatu tambahan yang melebihi pokok pinjamannya karena si peminjam tidak bisa mengembalikan dana pinjaman dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Contohnya nih, pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya pada waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, peminjam mendapatkan denda atas kredit yang tidak dibayarkan dengan tepat waktu, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu riba dalam jual beli. Riba jual beli ini dibagi menjadi dua, yaitu riba kelebihan atau riba fadal, terus yang kedua riba penangguhan atau riba nasa. Jadi yang pertama riba fadal. Riba fadal ini adalah kelebihan jumlah pada satu pihak dalam jual beli barang tertentu. Misalnya nih, 1 gram emas ditukar dengan 1/4 gram emas. Atau contoh yang lain, misalkan 1 kilo beras ditukar dengan setengah kilo beras. Intinya itu apa aja yang ditukar dengan barang yang sejenis, tapi takaran ukurannya tuh berbeda gitu loh, selisihnya beda. Terus yang kedua riba penangguhan atau riba nasa. Jadi riba nasa ini bahwa dalam tukar menukar terjadi penangguhan penyerahan baik dari kedua pihak maupun dari salah satu pihak meskipun kuantitasnya sama. Contohnya, Fulan membeli emas seberat 6 gram dengan harga per gramnya itu 175.000 secara tangguh. Nah, itu secara tangguh itu maknanya ambil emas hari ini tapi bayarnya tuh bulan depan atau bulan-bulan berikutnya. Jadi masih ditangguhkan. Kurang lebih seperti itu. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya mau mencoba memaparkan atau menjelaskan mengenai hukum riba dan bunga bank menurut Islam begitu. Sebelum sampai kepada penjelasan menurut hukum Islam mengenai riba, saya merujuk kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dalam penggalan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yakni di sini Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Lantas ketika dalam konsep jual beli, dalam keuntungan sah-sah saja. Akan tetapi yang dikatakan dengan riba ini adalah mengambil keuntungan daripada 2 kali lipat atau tambahan daripada 2 kali lipat dari modal yang kita jual beli tersebut. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga dalam ayat 275 dalam penggalannya, Allahu riba wa yurbis sodako. Jadi di sini Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya apa? Allah itu memusnahkan riba itu sampai tidak ada akar-akarnya begitu. Nah, kemudian Allah menyuburkan sedekah. Allah itu memperkembangkan, kemudian itu harus bersedekah, jangan riba. Nah, kemudian sampai kita kepada hukum bunga bank menurut para Islam begitu. Yang pertama, Syekh Sholih bin Gom As-Sadilin, beliau menjelaskan dalam kitab fikihnya bahwasanya pinjaman yang diberikan oleh bank dengan tambahan tertentu sama-sama disebut riba. Karena kenapa di sini Allah mengharamkan riba? Karena di dalam riba tersebut terdapat suatu penindasan atau kejuliman kepada seseorang begitu. Nah, kemudian yang kedua, ijma ulama Komisi Fatwa Indonesia pada tahun 2003, mereka juga berijma bahwasanya hukum bunga bank tersebut adalah seperti asuransi, pengadilan dan lembaga keuangan lainnya maupun individu, menerangkan bahwa praktik riba dan praktik riba tersebut diharamkan karena terdapat suatu kejuliman dan penindasan begitu. Nah, kemudian musyawarah NU seperti Yusuf Al-Qardawi,
situ sama-sama juga mengharamkan riba. Kemudian musyawarah para ulama NU pada tahun 1900 di Lampung itu juga mengharamkan riba. Akan tetapi di sini ada sebagian ulama mengatakan bahwa riba itu boleh-boleh saja dilakukan. Seperti para NU di Lampung mengatakan bahwa memperbolehkan dengan alasan darurat atau sebagian mengharamkan. Sedangkan pesantren Persis Al-Bagil dia berpendapat bahwa bunga bank yang berlaku di Indonesia halal. Karena apa halal? Karena bunga bank tidak mengandung sistem berlipat ganda sebagaimana sifat riba yang dijelaskan dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhallazina amanu la taqulur riba. Hai orang-orang yang janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi di sini intinya ada ulama yang mengatakan bahwa sebagian mengharamkan riba, bunga bank, sebagian lagi mengharamkan bunga bank tersebut atau dikatakan dengan riba. Alasannya terdapat sebagian penindasan atau kejoliman seperti pinjam meminjam, utang piutang, seperti kredit motor, situasi bikin ada penindasan biar dia ada bisa membayar. Akan tetapi sebenarnya dalam pemutusan hukum bunga bank ini kalau menurut saya harus ada kesepakatan begitu. Kalaulah kesepakatannya begini, si peminjam begini, langsung yang dipinjamkan juga sepakat bahwasanya begini, tidak ada dalam hati yang paling dalam sistem kejoliman, sistem penindasan, boleh senang-senang saja, diterima saja. Menurut saya itu adalah suatu boleh-boleh saja begitu. Jadi cukup sekian, terima kasih. Sedikit saya akan menjelaskan tentang dampak riba terhadap kehidupan manusia. Nah, yang pertama, riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, serta menyembah harta dan tamak akan kemewahan dunia dan sifat hina lainnya. Yang kedua, memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Yang ketiga, memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan manusia kepada kebinasaan. Yang keempat, mempersulit orang miskin untuk melunasi hutangnya. Yang kelima, riba menyebabkan terputusnya hubungan keluarga, saudara, maupun antar masyarakat lainnya dalam utang piutang. Keenam, riba menyebabkan perekonomian ke arah menyimpang